Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Bagaimana bisa Lord dari Istana Laut Utara tidak terkejut dengan apa yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri? Chung Myun menengguk alkohol sambil memakan daging. Tidak hanya itu, seluruh murid Gunung Hua melakukan hal yang sama. Ya, walaupun itu adalah hal yang wajar bagi mereka karena sudah berapa lama mereka tidak makan makanan yang layak. Walaupun mereka membawa banyak biji-bijian, tapi itu semua tidak bisa dikonsumsi dengan sangat baik. Jadi, ketika mereka dihidangkan sesuatu yang sangat lezat, mereka nampak sangat-sangat antusias sampai berkelahi satu sama lain untuk mendapatkan makanan-makanan tersebut. Tapi, di antara semua orang nampak seseorang yang menahan diri. Tentu saja itu adalah Haeyeon. Jadi hal yang wajar ya, karena biksu sebenarnya tidak diperbolehkan minum dan memakan daging. Jadi Haeyeon hanya bisa melihat saja. Murid-murid yang mulai teringat tentang Haeyeon berhenti sejenak. Lalu mereka berkata, "Biksu, apakah kau tidak apa-apa? Haruskah kita meminta hidangan lainnya?" Dan Haeyeon pun menjawab, walaupun ekspresinya agak sedikit sedih, "Aku tidak apa-apa." Mendengar jawaban tersebut, murid-murid pun menanggapinya, "Dengar, ia tidak apa-apa." Dan mereka pun kembali melanjutkan pertikaian untuk mendapatkan porsi yang lebih. Hingga pada akhirnya Chung Myun yang sudah kenyang dengan segala macam makanan yang telah masuk ke dalam tubuhnya mulai menengguk alkohol kembali. Baekjun yang melihatnya langsung berkomentar, "Kau langsung minum setelah makan sebegitu banyaknya?" Chung Myun pun menanggapinya, Dong Ryong, kau bahkan tidak tahu jika makanan dan minuman memiliki tempatnya masing-masing." Lalu secara tidak sengaja Chung Myun pun melihat kehadiran Lord bersama para penatua dan Chung Myun pun langsung berkata, "Oh Lord, Anda di sini." Nah, karena kehadirannya sudah diketahui, Lord pun mulai mendekat ke arah meja makan. Ia bahkan duduk di salah satu kursi yang kosong, lalu mulai berkata, "Apakah kalian menyukainya?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Ya, tentu saja. Sudah lama kami tidak menikmati makanan dan minuman selezat ini." Mendengar hal tersebut, Lord pun kembali berkata, "Baiklah, karena kalian sudah kenyang, mari kita berbicara ke topik intinya. Jadi, kenapa kalian datang ke Istana Laut Utara?" Mendengar hal tersebut, wajah Chung Myun pun mulai berubah menjadi sedikit serius. Tentunya itu membuat murid-murid Gunung Hua khawatir. Mereka takut jika Chung Myun mengatakan sesuatu hal yang bodoh yang mungkin saja bisa menyinggung Lord. Tapi ternyata Chung Myun malah menjawabnya dengan sangat santai. "Kami diminta oleh Shaolin." Bahkan Lord Seo Chung Sang juga ikut terkejut. Ia sudah bisa menduga hal tersebut, tapi tidak menyangka Chung Myun menjawabnya dengan sangat polos. Ia bahkan berpikir, apakah naga ilahi Gunung Hua hanyalah seorang anak bodoh? Walaupun agak terkejut, Lord tetap bersikap tenang. Ia kembali berkata, "Jadi Sekte Shaolin yang menyuruh kalian?" Chung Myun menjawab, "Ya, bagaimana bisa kita menolak permintaan dari Shaolin?" Lalu Lord kembali melanjutkan, "Jadi sebenarnya perintah apa yang diberikan dari Sekte Shaolin?" Chung Myun kembali menjelaskan, "Beberapa bulan yang lalu mereka mengirimkan seseorang untuk memeriksa kondisi di Laut Utara, tapi mereka kembali sebagai mayat. Jadi, ngomong-ngomong, apakah Anda tahu sebenarnya apa yang telah menimpa mereka?" Lord pun menjelaskan, "Berapa lama kalian sampai ke Laut Utara?" "Tentu saja butuh beberapa bulan." Dan Lord kembali berkata, "Itulah Istana Laut Utara dan Laut Utara sangatlah luas. Jadi, bagaimana bisa aku mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sini?" Chung Myun menanggapinya, "Jadi, Anda benar-benar tidak mengetahuinya?" Lord
Lord pun menjawab, ya. Chungmyun berkata, baiklah kalau begitu nampaknya segala situasi sudah bisa diselesaikan. Dan karena Anda tidak mengetahui apapun terkait hal tersebut, bolehkah kami berkeliling di Istana Laut Utara? Kami hanya ingin melihat untuk memastikannya. Dan ternyata Lord pun mengizinkannya. Chungmyun yang senang bahkan sampai menuangkan alkohol dan menawarkan Lord untuk minum bersama. Lord yang melihat sikap Chungmyun hanya bisa berkata, kau orang yang sangat menarik. Mereka pun menengguk alkohol bersama-sama. Lord kembali bertanya, jadi kalian terpaksa datang ke Laut Utara atas perintah Shaolin? Chungmyun menjawab, ya, tapi ada hal lain juga yang kami cari. Lord berkata, apa itu? Chungmyun menjawab, kristal es. Kami membutuhkan kristal es karena sudah tidak ada lagi kristal es di dataran tengah. Nah, mendengar kata kristal es, ekspresi Lord sedikit berubah. Lalu ia menjelaskan, jika kalian mencari kristal es, sangat disayangkan. Kami juga kehabisan bahan tersebut. Kristal es merupakan bahan yang langka. Itu biasanya terbentuk jika atau sudah terpendam kurang lebih 10.000 tahun lamanya di dalam es. Tapi persediaan mereka juga menipis. Chungmyun nampak sangat kecewa mendengarkan hal tersebut. Ia berkata, jadi kami tidak bisa mendapatkan kristal es sedikit pun. Tapi untungnya Lord berkata, bagaimana bisa kami membiarkan para tamu pulang dengan tangan kosong? Tenang saja, kami akan mencoba mencarinya dan jika ada kami akan memberikannya kepada kalian. Chungmyun nampak sangat senang. Ia langsung memegang tangan Lord dan berkata, seperti yang kuduga, Anda adalah sosok yang sangat baik. Tapi Lord yang merasa tidak nyaman langsung melepaskan tangannya. Ia berdiri dan berkata, mohon maaf, ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Mari kita sambung lain kali. Dan Lord pun perlahan meninggalkan aula. Setelah kepergian Lord, murid-murid Gunung Hua lainnya baru mulai membuka mulutnya. Ya, mereka nampaknya menaruh curiga yang sangat besar kepada Seol Chung-sang, terutama setelah mengetahui fakta bahwa ia adalah sosok yang menyingkirkan Lord terdahulu dengan bergabung dengan kultus iblis. Tentunya kebaikannya dilihat sebagai kepura-puraan, tapi mereka juga takjub karena Lord terlihat sangat tenang. Lalu Baekchun pun bertanya, Chungmyun, bagaimana menurutmu? Chungmyun menjawab, aku juga tidak tahu. Tapi ada satu hal yang pasti, tidak ada energi iblis di dalam tubuhnya. Ya, Chungmyun memindai energi di dalam tubuh Lord saat memegang tangannya. Tidak ada ki iblis sedikit pun, yang artinya Chungmyun masih belum bisa memastikan keterlibatannya dengan para anggota kultus. Jadi yang harus mereka lakukan saat ini adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya. Setelah mereka selesai menyantap makanan, pelayan pun membawa mereka ke ruang peristirahatan. Dan lagi-lagi itu mengejutkan semua orang karena ruangan yang mereka tempatkan sangatlah mewah. Bahkan lebih mewah jika dibandingkan perabotan yang ada di keluarga Tang. Baekchun kembali bertanya apa yang harus ia lakukan setelah ini kepada Chungmyun. Tapi Chungmyun nampak sangat sibuk membereskan atau membongkar barang-barang yang ia bawa. Hingga pada akhirnya ia pun mengeluarkan sesuatu. Akhirnya ketemu juga. Melihat hal tersebut, murid-murid nampak terkejut karena apa? Yang dipegang Chungmyun adalah pakaian serba hitam yang biasanya Chungmyun gunakan untuk menyusup. Baekchun bahkan sampai berkata, Chungmyun, tidak, apakah kau gila? Tapi Chungmyun menjawabnya dengan santai, ayolah, ini adalah cara satu-satunya untuk mendapatkan informasi. Tidak, bukan begitu caranya, dasar bajingan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.